Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizal Fianto dari kelas TBID. Di sini saya akan mencoba menginput nilai menggunakan aplikasi SPSS atau menguji Pirate Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi final project dari mata kuliah statistik yang diampu oleh Mem Robia. Baik, yang perlu teman-teman persiapkan di sini yaitu variabel, kemudian SPSS, dan catatan. Nah, pada Pirate Sample T-Test merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi intinya teman-teman, Pirate Sample T-Test di sini digunakan untuk menguji atau mendapatkan sampel dari satu grup atau satu kelompok responden. Seperti itu. Masuk pada pengambilan keputusan, di sini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu nilai signifikansi dua tailet kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Jadi, pada nilai signifikansi dua tailet di sini kurang dari 0,05 menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Saya tegaskan lagi terhadap nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 di sini itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, teman-teman, pada kedua variabelnya. Kemudian nilai signifikansi detail lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nah, jadi pada nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 di sini itu menunjukkan tidak adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel, teman-teman. Jadi bedanya kalau yang kurang dari 0,05 itu mendapatkan perlakuan berbeda terhadap masing-masing variabelnya, sedangkan yang lebih dari 0,05 ini tetap mendapatkan perlakuan tapi tidak mendapatkan perlakuan secara berbeda. Seperti itu. Mungkin teman-teman masih sedikit bingung atau kurang paham dari penjelasan saya tadi. Oke, langsung saja kita masuk pada alat. Baik, langsung saja masuk pada eksekusinya. Baik, langsung saja kita eksekusi saja. Baik, mungkin teman-teman tidak paham atau kurang mengerti dari penjelasan saya tadi. Langsung saja kita eksekusi atau masuk pada contohnya. Pertama-tama, kita copy terlebih dahulu angka yang sudah ada di kedua variabel ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan variabel yaitu pretest dan posttest. Karena di sini kita melakukan Pirate Sample T-Test, teman-teman. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam SPSS. Masuk pada variabel view. Nah, pada baris pertama, var 001, kita ganti menjadi pre. Pada baris kedua, kita ganti post.
Pada label, kita isi saja dengan pre-test. Pada tabel kedua, kita isi dengan post-test. Karena di sini kita sedang menguji pay-rate simplicity test ya teman-teman. Nah, diketahui di sini ada 15 responden ya teman-teman. Nah, dari var 001 tadi berubah menjadi pre, dan dari var 002 berubah menjadi post. Pre dan post di sini merupakan variabelnya teman-teman ya. Kita masuk pada analyze untuk mengetahui hasil menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji pay-rate simplicity test teman-teman. Teman-teman pilih compare means. Di sini ada 5 pilihan. Teman-teman pilih saja pay-rate simplicity test. Kemudian teman-teman, variabel di bagian kiri di sini kita pindah ke kolom bagian kanan. Pindahkan secara satu persatu. Kemudian klik OK. Berikut hasil menggunakan aplikasi SPSS teman-teman. Terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pay-rate sample statistik. Bagian yang kedua pay-rate sample correlation. Bagian ketiga pay-rate sample test. Nah, pada bagian pay-rate sample statistik di sini teman-teman, kita dapat mengetahui pre-test mendapatkan mean-nya itu 14.600 dan post-test mendapatkan 12.133. Ingat, N di sini merupakan jumlah responden, yaitu sebanyak 15. Nah, pada bagian pay-rate sample correlation di sini, itu untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel tersebut. Apakah ada perlakuan khusus atau tidaknya. Itu dapat diketahui di sini, teman-teman. Korelasinya di sini 0.430 dan signifikan 0,109. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu yang pay-rate sample test. Nah, pada bagian pay-rate sample test di sini, kita mendapatkan signifikansi tutilnya yaitu 0,001, teman-teman. Baik, kita kembali pada contoh terlebih dahulu, atau kita kembali pada penjelasan. Nah, pada catatan di sini, dalam pengambilan keputusan, yaitu nilai signifikansi tutilnya kurang dari 0,05, itu menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap masing-masing variabel. Dari hasil tadi, kita memperoleh signifikansi tutilnya yaitu 0,001. Ini menandakan bahwasannya kedua variabel tersebut dari pre-test dan post-test menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kedua variabel pada pay-rate simplicity test saat ini atau yang sedang saya uji ini mendapatkan perlakuan yang berbeda pada masing-masing variabelnya. Nah, ini untuk memperkuat statement tadi, kita dapat melihatnya dari mean-nya, teman-teman. Kita juga bisa melihat dari mean-nya. Dari mean-nya di sini pretest memperoleh 14.600.000, sedangkan post-test di sini mendapatkan mean-nya itu 12.133. Nah, untuk mengetahui adanya perbedaan perlakuan di sini, yaitu mean dari pretest dikurangi mean dari post-test, sehingga dapat kita ketahui di pay-rate sample test yaitu minusnya 2.46667, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwasanya ada perbedaan perlakuan di antara kedua variabelnya, teman-teman.
Oke, teman-teman. Mungkin hanya itu saja tutorial dari Pirate T-Test. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana cara menguji correlation variable. Ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji korelasi pada aplikasi SPSS. Nah, jadi yang perlu teman-teman persiapkan sekali lagi yaitu contoh variabelnya, kemudian SPSS, dan catatan teman-teman. Baik, di sini saya akan masuk pada uji korelasi Pearson. Nah, uji korelasi Pearson di sini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini biasanya diumpamakan atau dilambangkan dengan R. Jadi teman-teman, kita menggunakan uji korelasi ini untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif atau bersifat negatif. Pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kedua variabel tersebut tidak berkorelasi. Nah, di sini saya juga menambahkan pedoman derajat hubungan. Yang pertama, nilai percent correlation, yaitu 0,00 sampai dengan 0,02, itu menandakan tidak ada korelasi. Yang kedua, nilai percent correlation dari 0,21 sampai dengan 0,40, itu menandakan adanya korelasi lemah. Sedangkan nilai percent correlation dari 0,41 sampai dengan 0,60, itu menandakan adanya korelasi sedang. Dan yang keempat, nilai percent correlation dari 0,61 sampai dengan 0,80 itu menandakan adanya korelasi kuat. Dan yang terakhir, nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 itu menandakan adanya korelasi yang sempurna, teman-teman. Baik, mungkin teman-teman masih bingung atau masih kurang paham, langsung saja kita eksekusi masuk pada contohnya. Seperti biasa, di sini saya sudah menyediakan contoh variabelnya. Variabel X diumpamakan atau menggantikan grammatical error in writing, dan sedangkan variabel Y menggantikan grammatical error in speaking, teman-teman. Langsung saja kita copy, seperti biasa, copy paste angka-angka atau nilai-nilainya. Setelah itu kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Untuk mengubah var 001 dan var 002 di sini, serta mengubah nilainya supaya tidak desimal, kita masuk pada variable view, teman-teman. Pada baris pertama, seperti biasa, kita ganti dengan X. Begitu pula dengan garis kedua, kita ganti dengan Y. X dan Y di sini merupakan variabel kita ya, teman-teman. Untuk desimalnya kita kosongkan. Pada label di sini, kita isi grammatical error in writing pada baris pertama. Pada baris kedua, kita isi grammatical error in speaking. Setelah semuanya selesai, kita kembali lagi pada data view, teman-teman. Nah, dari var 001 tadi dan var 002 tadi, di sini sudah berubah menjadi X dan Y. Ini merupakan variabel kita. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil dari uji korelasi menggunakan SPSS, kita masuk pada analyze, teman-teman. Pilih correlate. Di sini merupakan correlation ya, teman-teman. Di sini ada 3 pilihan.
bivariate, partial, dan distances. Kita pilih saja yang bivariate. Nah, kedua variabel di sebelah kiri kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Caranya, teman-teman tinggal Ctrl A dan pindahkan. Otomatis langsung berpindah pada kolom bagian kanan. Tidak lupa untuk correlation coefficient-nya, teman-teman. Pada bagian persen di sini, itu kita centang ya, teman-teman. Jangan sampai tidak tercentang. Harus kita centang dan pilih OK. Nah, berikut hasil dari uji correlation menggunakan aplikasi SPSS. Di sini dapat kita ketahui signifikansi detailnya itu memperoleh 0,004, teman-teman. Begitu pula juga dengan grammatical error in speaking. Signifikansi detailnya itu mendapatkan 0,004. Baik, kita kembali lagi pada catatan. Pada catatan di sini, dasar pengambilan keputusannya, kita lihat jika kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, sedangkan hasilnya di sini kita mendapatkan 0,004. Berarti menandakan bahwasanya kedua variabel X dan Y itu berkorelasi, teman-teman. Jadi hasilnya X dan Y itu berkorelasi. Nah, pada bagian percent correlation di sini itu mendapatkan nilai 0,695. Begitu pula juga dengan grammatical error in speaking, percent correlation-nya itu mendapatkan 0,695. Jika kita cek kembali pada catatan saya tadi, pada derajat hubungan di sini bisa kita lihat dinilai percent correlation-nya 0,61 sampai dengan 0,80. Jadi hasil dari percent correlation antara grammatical error in writing dengan grammatical error in speaking yaitu 0,695 itu masuk pada korelasi kuat, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya antara variabel X dan Y atau grammatical error in writing dan grammatical error in speaking itu terjadi atau ada berkorelasi atau kedua variabel tersebut berkorelasi dan mendapatkan derajat hubungannya korelasi kuat. Seperti itu. Kembali lagi pada hasilnya. Nah, karena di sini nilainya positif atau tidak ada minnya, berarti ini menandakan bahwasannya variabel X itu lebih tinggi, akan tinggi. Begitu pula dengan variabel Y akan tinggi. Tapi ketika variabel X itu turun, otomatis juga variabel Y itu turun. Nah, untuk mungkin teman-teman kurang paham, baik akan saya jelaskan menggunakan contoh variabelnya saja. Jika variabel XY grammatical error in writing itu naik, maka grammatical error in speaking itu juga naik. Tapi jika grammatical error in writing itu turun, otomatis grammatical error in speaking itu juga turun. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa itu tutorial yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani ujian kuantitatif atau sedang melakukan penelitian kuantitatif. Untuk memperoleh datanya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi SPSS karena itu sangat mempermudah teman-teman untuk memperoleh hasil atau memperoleh datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.